chiaroscuro. Ini adalah suatu istilah yang berasal dari bahasa Italia. Renaissance kan dari Italia, yaitu yang secara literal berarti gelap terang. Dan secara teknis kebentukan gitu diartikan sebagai kontras yang sangat kuat antara cahaya dan bayangan. Jadi nanti cahaya dan bayangan itu dibuat sangat kuat. Kalau dalam pengertian sejarah itu sama sebenarnya, tetapi ada penekanan yang berbeda. Artinya adalah penciptaan volume atau volume tiga dimensional melalui gelap terang. Misal ini salah tulis ya. Melalui gelap terang. Mengapa dalam sejarah disebutkan seperti itu? Karena sejak Renaissance lah volume gelap terang itu ya, bentuk gelap terang untuk menciptakan volume, menciptakan bahwa benda itu terlihat masif, terlihat ada volumenya, tidak sekedar datar, tidak sekedar flat gitu, itu mulai dibuat. Dalam penekanan sejarah berarti ya, kan Renaissance kapan-kapan kita membahas secara khusus ya insya Allah tentang Renaissance. Sebelum Renaissance itu masa abad pertengahan. Nah, abad pertengahan itu lukisan-lukisannya flat, datar, lebih cenderung dekoratif, tidak menunjukkan bentuk realistik seperti tiga dimensi, tidak seperti itu ya. Nah, Renaissance mulailah bentuk tiga dimensional lewat lukisan, lukisan kan dua dimensional ya. Kalau patung itu tiga dimensi. Nah, bagaimana bidang dua dimensi itu tetap tampak tiga dimensi. Maka dibuatlah chiaroscuro ini. Nah, ini salah satu canon atau pakem atau cara atau hal yang mesti dicapai, mesti dibuat di dalam seni lukis Renaissance. Selain sfumato, di dalam pertemuan beberapa pekan yang lalu kita sudah mempelajari sfumato, yaitu pembuatan perlemangan antara satu objek dengan objek yang lain itu agar tidak terasa patah, agar tidak terasa seperti tempelan gitu ya. Kalau realistik itu sisi-sisinya atau batas benda tersebut itu dibuat tidak jelas. Ada semacam kabut, ada semacam gradasi tipis. Nah, itu sfumato. Teman-teman bisa mengeceknya pada kuliah beberapa pekan yang lalu. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari chiaroscuro, dan di dalam lukisan Renaissance antara sfumato dan chiaroscuro ini dibuat secara bersamaan. Baik, kita akan melihat karya-karya yang menerapkan chiaroscuro. Ada Leonardo da Vinci, tentu saja ini tokoh yang paling utama dalam chiaroscuro. Selain sfumato yaitu Da Vinci ya. Ini karya yang dibuat sekitar tahun 1489 sampai 1491. Lady with an Ermine. Kita lihat bagaimana background yang begitu gelap itu dibuat untuk menampilkan objek-objek ini, figur wajah ini agar tampak menonjol, agar tampak tiga dimensional, itu dibuat kontras gelap terang yang tentu saja nanti di bagian-bagian tertentu ini dibuat gradasi juga gelap dan terang. Nanti kita akan melihat perkembangannya dalam satu objek, misalnya dalam satu wajah ini gelap terangnya itu akan lebih ekstrim lagi. Misalnya ini ya. Ini karyanya Caravaggio, sangat terkenal ini, Conversation on the Way to Damascus tahun 1601. Ini coba kita perhatikan ya, wajah laki-laki yang ada di belakang ini sebelah kanannya kontras ya, kanannya kita ya, maksudnya bukan kanannya laki-laki ini. Sebelah kanan ini kontras, tapi nanti wajah sebelah kirinya itu sudah gelap ya, menyambung dengan background yang sangat gelap ya. Demikian juga misalnya pada kaki kuda maupun pada bentuk-bentuk yang lain.
memang ini kesannya menjadi dramatik atau lebih tepatnya teatrikal ya, seperti di panggung-panggung teater yang menggunakan lampu spot yang sangat kuat, sementara backgroundnya itu gelap. Ini yang terkenal juga teman-teman pasti sudah tahu, yaitu lukisan Night Watch, penjaga malam, karya Rembrandt tahun 1642 ya. Ini disebut juga kadang Renaissance di utara, Renaissance akhir ya. Kalau Da Vinci tadi disebut High Renaissance. High Renaissance itu Renaissance puncak. Kalau ini Renaissance akhir tahun 1600-an, 1642, untuk menonjolkan objek-objek ini Rembrandt memakai teknik chiaroscuro, yaitu memberikan kontras yang kuat antara objek dengan backgroundnya. Nah, ini karya seniman yang sangat-sangat intensif di dalam membuat teknik gelap terang ya, yaitu Joseph Wright ya, Joseph Wright. Ini judulnya panjang, Philosopher Philosopher Lecturing on the Ore. Ore itu sistem ini, sistem tata surya ini. Di sistem tata surya ada matahari mengelilingi dikelilingi oleh bumi, dikelilingi oleh bulan dan sebagainya. Judul lebih panjangnya ini, yang tadi itu sudah panjang, ini judul lebih panjangnya lagi, A Philosopher Giving the Lecture on the Ore in which a lamp is put in place on the sun. Jadi ini cahayanya itu ditaruh pada matahari. Mataharinya di mana nggak kelihatan kan, di tertutup orang ini. Jadi Joseph Wright sering memberikan objek yang bercahaya, tapi objeknya itu disembunyikan ya sumber cahayanya, sehingga terasa menarik ya. Ada objek yang menjadi sumber cahaya namun tidak ditampakkan. Yang tampak adalah bayangan dan benda-benda yang terkena cahaya. Ini bagaimana chiaroscuro itu dipakai sehingga objek-objek ini ya, figur ini yang semakin dekat dengan sumber cahaya akan semakin kuatnya. Sementara yang ada membelakangi cahaya atau di depan mata kita persis akan menjadi siluet ya. Ini komposisi dan permainan cahaya yang sangat menarik.